Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 2, kita nyanyikan bait yang kedua dan bait yang ketiga. Suci, 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 kaum kudus tersungkur, di depan tahtamu memberi mahkotanya. Kita mau memberi penghormatan dan penyembahan kita kepada Tuhan di pagi hari yang indah ini. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahtamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajahmu, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi, Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu, Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Bapak Ibu, mari kita mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita hanya boleh kita temukan di dalam Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 41 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Jangan takut karena aku bersamamu. Jangan memandang sekitar karena akulah Elohimmu. Aku akan menguatkanmu. Ya, aku akan menolongmu. Ya, aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah janji Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, supaya kita tidak memandang ke sekitar kita, tetapi memandang kepada Tuhan yang menguatkan dan menolong kita, kepada Tuhan yang menopang kita dengan tangan kanan kebenarannya, maka kita tidak akan tergoyahkan. Mari kita memuji Tuhan yang sangat mengasihi kita, yang menjanjikan dirinya sendiri
sebagai penolong dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini dari Kidung Jemaat nomor 386. Kita nyanyikan baiknya yang pertama dan yang kedua. Manisnya nama penebus untuk yang beriman. Saya persilakan Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita masing-masing dan kita akan bermazmur bersama memuji nama Yesus penebus kita yang sungguh manis namanya, penguatan dan penolong di dalam kehidupan kita. Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Jiwaku menantikan Elohim saja, pengharapanku adalah dari Dia. Gunung batu dan keselamatanku, hanyalah Dia perlindunganku, aku tidak akan tergoyahkan. Di dalam Elohimlah keselamatan dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, dan perlindunganku ada di dalam Elohim. Hai umat, percayalah kepadanya setiap saat, curahkanlah hatimu di hadapannya, Elohim adalah perlindungan kita. Sesungguhnya manusia yang berderajat rendah adalah kesia-siaan, dan yang berderajat tinggi adalah penipu. Ketika naik atas neraca, mereka semua lebih ringan daripada kekosongan. Puji nama Tuhan. Mari kita tidak berharap kepada manusia, Bapak Ibu, tetapi senantiasa seperti pemazmur katakan, jiwaku menantikan Elohim, jiwaku menantikan Tuhan, gunung batu dan keselamatanku, perlindunganku. Mari kita memuji Dia, gunung batu, keselamatan dan perlindungan kita. Kembali kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 386, bait yang ketiga dan yang keempat.
terima syukur. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Yesus, gunung batu, kekuatan, penopang kehidupan kami. Sungguh manis nama-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Saat ini Bapa, dengan hati penuh penyembahan kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bersama merenungkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu berbicara kepada setiap kami masing-masing di tempat di mana kami berada. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Yahweh berfirman kepada Abram, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati mereka yang memberkati engkau, dan mengutuk mereka yang mengutuk engkau. Dan karena engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Lalu pergilah Abram seperti yang telah Yahweh firmankan kepadanya, dan Lot pun pergi bersamanya. Abram berusia 75 tahun pada saat keberangkatannya dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, serta segala harta bendanya yang telah mereka kumpulkan. Ia juga membawa orang-orang yang mereka dapatkan di Haran, dan mereka berangkat menuju ke tanah Kanaan, dan tibalah mereka di sana. Abram melintas melalui tanah itu sampai ke tempat di Sikem, sampai ke pohon tarbantin Moreh. Pada masa itu orang-orang Kanaan berdiam di tanah itu. Dan Yahweh menampakkan diri kepada Abram serta berfirman, Aku akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu. Dan di sana Abram membangun mezbah bagi Yahweh yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari sana ke dekat bukit di sebelah timur Betel. Ia membentangkan kemahnya dengan Betel di arah laut dan Ai di sebelah timurnya. Selanjutnya ia membangun sebuah mezbah bagi Yahweh di sana dan memanggil nama Yahweh. Abram menjelajah sambil terus berjalan dan melakukan penjelajahan hingga ke Negeb. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdasarkan teks yang telah kita baca tadi dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, tema dari perenungan kita saya beri judul adalah Into the Unknown. Ya, saya minta maaf, kali ini saya memakai temanya dalam bahasa Inggris. Saya merasa kesulitan menemukan terjemahan yang pas bahasa Indonesianya, ya. Into the unknown itu artinya berjalan memasuki situasi keadaan yang tidak dikenal, keadaan yang asing, keadaan yang tidak familiar sama kita, ya. Keadaan di mana kita menghadapi ketidakpastian, ketidaktahuan, ketidakmengertian, dan harus kita akui bahwa
ketika kita memasuki keadaan seperti itu, di mana kita mengalami ketidakpastian, ketidaktahuan, ketidakmengertian, itu adalah hal yang tidak menyenangkan. Mengapa? Karena di situ kita tidak merasa memiliki kendali dan kita tidak dapat berbuat apa-apa karena kita tidak tahu, kita tidak mengerti, kita tidak memiliki kepastian. Kita seperti orang yang bingung dan kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Dan keadaan seperti itu tidak menyenangkan karena kita merasa tidak aman. Dan ini secara manusiawi akan sangat mengganggu di dalam hati dan pikiran kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita, di dalam Kejadian pasal 12, Tuhan memanggil Abram justru untuk memasuki satu perjalanan yang bisa dikatakan Abram itu tidak tahu, tidak mengerti. Tuhan memanggil dia untuk memasuki the unknown itu. Ya. Bersama-sama Bapak Ibu kita akan melihat apa maksud dan tujuan Tuhan untuk memanggil Abram ke dalam situasi yang seperti itu. Ya. Ketika Tuhan memerintahkannya untuk keluar dari negerinya, keluar dari meninggalkan sanak saudaranya dan rumah ayahnya ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, kata firman Tuhan ya. Ini satu hal yang tidak pasti kalau Tuhan langsung mengatakan, tinggalkanlah rumah ayahmu, aku akan membawa engkau ke Mesir misalnya, ke Kanaan misalnya, seperti itu. Itu kan jelas, ya pasti. Ya, Abraham tahu, oh Tuhan mau bawa saya ke sana. Tapi ini Tuhan menyuruh Abraham meninggalkan rumahnya, rumah orang tuanya, meninggalkan sanak saudaranya, negerinya. Tuhan hanya katakan untuk pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Tuhan tidak kasih alamat. Secara manusiawi, ini adalah satu ketidakpastian, ketidaktahuan bagi Abraham. Nah, mari kita melihat bersama apa maksud dan tujuan Tuhan memanggil Abram untuk pergi. Apa maksud dan tujuan Tuhan memanggil Abram untuk masuk ke dalam into the unknown itu. Ya. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, tujuan Tuhan adalah untuk memberkati Abram dan menjadikannya berkat bagi semua kaum di muka bumi. Dan Yahweh berfirman kepada Abram, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan aku akan menjadikan darimu suatu bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan jadilah berkat. Dan aku akan memberkati mereka yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengusik engkau, dan di dalam engkau semua keluarga di bumi akan diberkati. Ya. Jadi maksud dan tujuan pemanggilan Abram, maksud dan tujuan Tuhan adalah Tuhan mau memberkati Abram dan Tuhan mau menjadikan dia berkat bagi semua kaum di muka bumi. Dia harus meninggalkan negerinya, ya, masuk ke dalam situasi yang dia tidak kenal, negeri mana dia tidak tahu, ya. Tuhan hanya katakan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu tujuan Tuhan adalah untuk memberkati Abram. Kita lihat ya bagaimana cara Tuhan bekerja ya.
Alkitab kita itu menceritakan kepada kita di sini bahwa Tuhan Alkitab itu adalah Tuhan berkat. Dia senang memberkati dan dia mau menjadikan kita berkat. Itulah yang Tuhan lakukan kepada Abraham. Ya, pada Abram ya. Ini namanya belum diganti di sini dalam Kejadian 12 masih namanya Abram. Nah, untuk supaya Tuhan bisa memberkati Abram dan menjadikan dia berkat, maka Abram harus meninggalkan zona nyamannya. Ya. Apa itu zona nyaman? Zona nyaman adalah sesuatu atau benda atau lingkungan hidup atau juga kebiasaan yang membuat kita merasa nyaman dan memiliki kendali di situ. Ya. Zona nyamannya Abraham itu adalah negerinya, kampung halamannya. Ya. Negeri atau kampung halaman kita itu kan sesuatu yang lingkungan yang mendatangkan kenyamanan. Ya kan? Bagi kita. Walaupun di negeri orang itu hujan emas, di negeri kita itu hujan batu, lebih senang kita untuk tinggal di negeri kita sendiri. Kan begitu. Zona nyaman Abram adalah sanak saudaranya. Apalagi kita orang Asia, ini kan kalau di tengah-tengah sanak keluarga itu rasanya kita itu lengkap, utuh, aman, terlindungi. Gitu ya. Anak-anak kita misalnya yang kuliah merantau, itu merindukan orang tua, merindukan rumah orang tua. Karena apa? Di tengah sanak saudara itu terasa aman di situ. Itulah zona nyaman. Zona nyaman Abram adalah rumah bapaknya. Kenapa? Karena di rumah bapaknya segala sesuatu tersedia. Ada yang menjaga dia. Siapa yang menjaga dia? Bapaknya. Dia mungkin tidak usah memikirkan apa-apa. Karena di rumah Bapa ada tersedia semua yang dia butuhkan. Di rumah Bapaknya dia adalah anak. Dia memiliki Bapa. Dia memiliki tempat sandaran. Tetapi supaya Tuhan bisa memberkati dia. Dan Tuhan ingin memberkati dia dan menjadikan dia berkat. Tuhan berkata kepada Abraham, kamu harus meninggalkan zona nyaman kamu. Kamu harus meninggalkan segala sesuatu, benda, lingkungan hidup, kebiasaanmu, ya, yang membuat kamu merasa nyaman, aman di situ. Pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Zona nyaman kita apa, saudara? Bisa jadi seperti Abraham juga. Zona nyaman kita adalah negeri kita, sanak saudara kita, rumah orang tua kita. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi semacam ini. Kalau kita bisa berkumpul dengan sanak saudara, kita merasa aman di situ. Ya. Makan tidak makan, yang penting kumpul. Biar sakit, yang penting kumpul. Ya. Itu adalah zona nyaman kita. Di tengah-tengah krisis, apa zona nyaman kita? Mungkin bisa saja keuangan. Ya. Kalau kita punya uang, kita merasa aman di situ. Kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita bisa membayar orang untuk memberikan apa yang kita inginkan. Tetapi kalau Tuhan mengatakan kepada kita untuk keluar dari zona nyaman kita, maukah kita bertindak sebagaimana Abraham bertindak? Keluar dari zona nyamannya. Karena Tuhan mempunyai maksud untuk memberkati dan menjadikan dia berkat bagi banyak bangsa. Bapak Ibu, di sini ada satu ayat firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ketika kita meninggalkan zona nyaman kita, otomatis secara manusia, secara kedagingan kita, kita akan langsung merasakan kelemahan, langsung merasakan ketidaknyamanan, langsung merasakan ketidakamanan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, justru di dalam kelemahan kita, kuasa Kristus akan turun menaungi kita. Kasih karunia-Nya itu akan cukup bagi kita. Di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu akan menjadi sempurna. Jadi Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini cara kerjanya Tuhan. Tuhan tidak beroperasi di zona nyaman kita. Tuhan tidak bisa memberkati kita di zona nyaman kita. Karena seringkali di zona nyaman kita tidak memerlukan Tuhan. Sudah ada yang lain yang mengikat hati kita, yang memberikan keamanan, kenyamanan bagi kita. Manusia kedagingan kita berkata kita tidak memerlukan Tuhan. Jadi ketika Tuhan mau melepaskan kita, memerintahkan kita dan keluar dari zona nyaman kita, itu adalah satu pembersihan Tuhan terhadap kedagingan kita. Supaya kita melihat kepada kuasa Tuhan. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 yang kita lihat tadi. Di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kita hanya bisa mengalami berkat Tuhan ketika kita keluar dari zona nyaman kita dan mengandalkan Tuhan. Kita hanya bisa diberkati Tuhan dan menjadi berkat ketika kita keluar dari zona nyaman kita. Kita menjadi lemah dan kita memandang kepada Tuhan, kekuatan dan penolong kita. Yang kedua, Bapak Ibu, apa maksud dan rencana Tuhan memanggil Abram keluar dari negerinya, meninggalkan rumah ayahnya dan sanak saudaranya? Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Untuk memanggil Abram ke dalam ketaatan kepada Tuhan yang sejati. Lalu pergilah Abram seperti yang telah Yahweh firmankan kepadanya. Di dalam ayat 1 Tuhan berkata, keluarlah kamu dari negerimu. Ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang telah Yahweh firmankan kepadanya. Pergilah Abram seperti yang Tuhan sudah perintahkan kepadanya. Tuhan memanggil dia untuk taat kepada Tuhan yang sejati. Ketika Tuhan memanggil Abram, Bapak Ibu harus ingat, Tuhan tidak menunjuk dengan jelas alamat yang akan dituju. Tidak. Abram memasuki situasi the unknown yang tidak dia ketahui. Di mana di situ ada ketidakpastian, ketidaktahuan, ketidakmengertian. Karena alamat tujuan tidak jelas. Tetapi di dalam ayat yang keempat, pasal 12 kita membaca, respon yang diberikan Abram adalah taat. Lalu pergilah Abram seperti yang telah Yahweh firmankan kepadanya. Ini adalah respon yang tepat terhadap firman Tuhan. Walaupun dia tidak tahu Tuhan akan membawa dia kemana. Walaupun dia tidak mengerti perjalanan ini akan berakhir di mana. Apa yang akan dia alami sepanjang perjalanan menuju negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Tetapi dia tetap taat. Dia memberikan respon, yaitu ketaatan kepada perintah Tuhan. Sekali lagi ini adalah respon yang tepat terhadap perintah Tuhan. Di dalam ketaatan ada iman. Walaupun tidak tahu dengan pasti, tidak mengerti, tetapi ada iman, ada percaya. Di dalam ketaatan ada ketundukan. Walaupun tidak tahu, tidak mengerti, tetapi tunduk kepada Tuhan. Di dalam ketaatan ada penyerahan kepada Tuhan. Walaupun tidak tahu, tidak mengerti, tetapi berserah kepada Tuhan. Mengakui kedaulatan Tuhan atas hidupnya dan keluarganya. Perhatikanlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat di dalam teks yang kita baca,
Tuhan selalu di situ tampil dengan huruf besar semua, ya. Atau di dalam teks aslinya itu nama Tuhan. Tuhan selalu tampil dengan namanya di situ. Dan Yahweh berfirman, Nama Tuhan berulang kali muncul di situ. Siapakah dia ini, Tuhan Yahweh ini? Tuhan Yahweh ini Tuhan yang tidak ada patungnya. Tuhan yang berbeda, Tuhan yang unik. Dia tidak sama dengan ilah-ilah bangsa-bangsa yang ada patungnya, yang bisa dipegang, yang bisa disentuh. Mempunyai mata, mempunyai telinga, tapi firman Tuhan katakan ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Mempunyai mata dan telinga, tetapi tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Mempunyai mulut, tetapi tidak bisa berbicara. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 yang sudah kita baca tadi berulang kali menampilkan apa? Tuhan Yahweh. Tuhan yang tidak ada patungnya ini. Sesembahan yang tidak ada patungnya ini berfirman. Dan Yahweh berfirman kepada Abraham, Kejadian 12 ayat 1. Tuhan berfirman. Yahweh berfirman. Lalu apa? Abraham bertindak. Dia taat. Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abraham. Berangkat ke negeri yang Abraham belum tahu. Lalu sampailah dia di Sikem, di tempat orang Kanaan berdiam. Ayat yang ke-6. Dan Abraham melintas melalui tanah itu sampai di tempat di Sikem, sampai di pohon Tarbantin Moreh. Dan pada masa itu orang-orang Kanaan berdiam di tanah itu. Dia keluar dari rumah bapaknya. Perjalanan membawa dia sampai ke Sikem. Di tempat itu orang-orang Kanaan berdiam. Artinya apa? Di situ ada orang Kanaan dengan penyembahan mereka kepada berhala-berhala mereka. Di situ ada orang-orang Kanaan yang gaya hidupnya tidak mengenal Tuhan. Di situ ada orang-orang Kanaan yang ibadah penyembahannya penuh dengan dosa percabulan dan persinahan. Perjalanan Abraham menaati Tuhan membawa dia sampai di tengah-tengah di antara orang-orang yang tidak kenal Yahweh. Orang-orang yang cara hidupnya penuh dengan kenajisan di mata Tuhan Yahweh. Lalu apa yang terjadi, saudara? Di dalam ayat yang ke-7 bagian A, di situ dikatakan, dan Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu dan seterusnya. Saudara perhatikan dari awal Tuhan berfirman. Tuhan memerintahkan Abraham untuk pergi. Abraham bertindak taat. Sampai di tempat di tengah-tengah orang yang berdosa. Di tengah-tengah orang yang gaya hidupnya penuh dengan berhala dan kebutaan kepada setan-setan. Tetapi di situ di tengah-tengah di mana Abraham berdiam di tengah-tengah orang Kanaan itu. Di tengah-tengah kesulitan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu prinsip firman Tuhan di sini yang sangat jelas bagi kita, bahwa ketika kita meresponi perintah Tuhan dengan ketaatan, maka ada penyertaan Tuhan. Waktu di Kejadian 12 ayat 1, Tuhan hanya berfirman, Abraham tidak melihat dia. Dan dia taat. Di tengah-tengah ketaatannya itu, dia mengalami kesulitan. Dia mengalami tantangan. Dan kita lihat Tuhan tidak meninggalkan dia sendirian. Tuhan mengirimkan backup. Backupnya apa? Tuhan sendiri. Tuhan menampakkan diri kepadanya. Jangan takut taat kepada Tuhan, saudara, di tengah-tengah ketidakpastian yang kita alami. Jangan takut untuk taat kepada Tuhan di tengah-tengah ketidakmengertian yang kita alami.
Jangan takut untuk taat kepada Tuhan ketika kita berada di tengah-tengah di unknown. Karena di situ penyertaan Tuhan ada. Yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita perhatikan ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Apa maksud dan tujuan Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari negerinya, dari rumah ayahnya? Adalah untuk memanggil Abraham kepada penyembahan kepada Tuhan. Ayat 7. Dan di sana dia membangun mesbah bagi Yahweh yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dia pindah dari sana ke dekat bukit di sebelah timur Betel. Dan dia membentangkan kemahnya dengan Betel ke arah laut dan Ai di sebelah timur. Dan dia membangun sebuah mesbah bagi Yahweh di sana. Lalu memanggil nama Yahweh. Dan Abraham menjelajah sambil terus berjalan dan melakukan penjelajahan hingga ke Negeb. Puji nama Tuhan. Saudara, Tuhan memanggil Abraham keluar dari negerinya, keluar dari rumah bapaknya, meninggalkan sanak saudaranya. Tuhan memanggil dia supaya dia menjadi seorang penyembah Yahweh, supaya dia menjadi seorang penyembah Tuhan. Di dalam perjalanannya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca tadi, Abraham membangun mesbah bagi Tuhan. Apa artinya membangun mesbah bagi Tuhan? Mesbah adalah satu tempat pemujaan, di mana di situ korban persembahan diberikan. Di depan mesbah itu ada penyerahan. Di depan mesbah itu ada pengakuan akan kedaulatan Tuhan. Dan Abraham membangun mesbah bagi Yahweh, dan dia memanggil namanya. Ayat yang ke-8. Apa maksudnya Abraham memanggil nama Yahweh? Apa maksudnya Abraham memanggil nama Tuhan? Itu adalah tindakan pernyataan Abraham. Abraham bahwa dia percaya penuh kepada Tuhan yang akan menggenapi janjinya. Dari awal Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan menjadikan dia berkat, memberi dia berkat. Tuhan akan menjadikan dia juga berkat. Kemudian Tuhan juga berjanji kepadanya dalam ayat yang ke-7 bahwa tanah yang dia lihat ini, negeri yang dia lihat ini, itu Tuhan akan berikan kepadanya. Dan di dalam ayat yang ke-8, dia menyatakan keteguhan, keyakinannya kepada Tuhan. Percaya penuh bahwa Tuhan akan menggenapi janji-janji yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Saudara, kita lihat di sini. Semua ini, mesbah ini dibangun. Ya, mesbah bagi Tuhan dibangun. Penyembahan ini kemudian terjadi. Diawali dengan apa? Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Abraham memiliki atau mendapatkan pengenalan yang lebih dalam lagi akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan bagi kita. Pengenalan akan Tuhan membawa kepada penyembahan. Kita hanya bisa menjadi penyembah-penyembah Tuhan kalau kita benar-benar mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yahweh menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita bangun persekutuan kita semakin hari semakin erat dengan Dia. Lebih mengenal Dia, maka kita akan menjadi penyembah-penyembahnya. Orang-orang yang mempunyai keyakinan kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan mengenapkan janji-janji Tuhan untuk kita. Janji apa yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara pada hari ini atau pada hari-hari ini? Pegang teguh itu. Panggil namanya. Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Elohim yang setia. Dan Dia akan menggenapi janjinya. Bapak Ibu, ini ada satu kalimat yang saya dapatkan tadi pagi, puji nama Tuhan. Kalimat ini berkata demikian. Di masa kesesakan, pujian dan penyembahan adalah doa yang baik. Di masa kesesakan, pujian dan penyembahan adalah doa yang baik. Ketika kita memasuki the unknown,
situasi dan lingkungan dan keadaan yang penuh dengan ketidakpastian, ketidakmengertian, ketidaktahuan kita alami. Naikkan pujian dan penyembahan. Itu adalah doa yang baik. Itulah yang dilakukan oleh Abram. Di dalam perjalanannya yang penuh dengan ketidakpastian dan ketidakmengertian, kemana ini Tuhan akan membawa saya? Di mana akhir perjalanan ini? Apa yang akan saya temui? Pertama-tama dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan menampakkan dirinya kepada Abram. Lalu Abram membangun mezbah, memanggil nama Tuhan. Di situ dia menaikkan pujian dan penyembahannya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kita ke dalam situasi yang tidak kita kenal, mari kita ingat 3 hal berikut ini. Yang pertama, bahwa ada rencana Tuhan di situ. Situasi yang tidak kita kenal, situasi yang penuh dengan ketidakpastian, situasi yang kita tidak tahu ujungnya ada di mana. Satu hal yang pasti firman Tuhan katakan, ada rencana Tuhan di situ, yaitu supaya kita mendapat berkat dan menjadi berkat. Saat ini banyak orang sedang mengalami ketidakpastian, sedang dirundung duka, sedang dirundung hati penuh dengan jeritan. Tuhan, sampai kapan? Tuhan, bagaimana? Tetapi yakinlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi yang tidak kita kenal ini ada rencana Tuhan. Yaitu apa? Disinilah, dalam situasi inilah Tuhan mau memberkati kita. Dan Tuhan mau supaya kita menjadi berkat. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam perjalanan kita ke dalam situasi yang tidak kita kenal, sikap yang benar terhadap Tuhan adalah beriman dan taat. Karena penyertaan Tuhan pasti dan selalu ada. Itu dialami oleh Abram di dalam perjalanannya menuju negeri yang dia tidak tahu. Di dalam perjalanan kita ke dalam situasi yang tidak kita kenal, bangun mezbah penyembahan kepada Tuhan dan panggil namanya. Isi hati dan hidup kita dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kita boleh datang kepada Tuhan Bapa dengan permintaan, dengan permohonan. Tetapi pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lebih banyak datang kepada Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Dirikanlah mezbah pujian dan penyembahan. Pujilah dia, sembahlah dia, seperti yang dilakukan dan diteladankan Abraham juga kepada kita pada pagi hari ini. Dia mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian diberkati. Amin. Saya mohon kesediaan Pak Gabriel untuk memimpin kita di dalam doa, untuk meresponi firman Tuhan dan juga doa syafaat bagi bangsa dan negara kita pada saat pandemi ini, dan juga untuk orang tua kita di dalam kelemahan dan pemulihan dari sakit. Mohon kesediaan Pak Gabriel juga nanti akan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Silakan Pak. Ya. Suaranya Pak di unmute dulu ya. Oh, nggak keluar ya suaranya.
Ya, silakan di-unmute, Pak. Bisa? Itu sekarang posisi mute. Bisa di-unmute, Pak, suaranya. Atau ada masalah teknis ya? Oh ya, oke. Baik, terima kasih. Baik, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali mengingatkan kami akan Engkau Tuhan. Sungguh Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, Engkau sangat mengasihi kami dan Engkau sangat peduli di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu yang boleh Engkau nyatakan kepada Abram dan rencana-Mu yang indah yang Engkau berikan kepadanya. Dan kami bisa melihat bahwa dengan itu adalah janji Tuhan, sebagaimana Tuhan menuntun dan memberkati Abram. Tuhan juga menuntun dan memberkati kami yang percaya dan berseru kepadamu di tengah-tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, yang penuh dengan ketidakmengertian dan ketidaktahuan kami, di mana kami merasa tidak nyaman, tidak aman, tetapi Tuhan hadir di situ. Tolong kami Tuhan supaya kami berani keluar dari zona nyaman kami. Tolong kami supaya kami tetap menaati Engkau di tengah-tengah situasi kehidupan kami. Dan tolong kami Tuhan supaya kami membangun mesbah-mesbah pujian dan penyembahan kepadamu di tengah-tengah situasi yang kami tidak mengerti, kami buntu, kami tidak tahu. Tetapi kami yakin bahwa di tengah-tengah situasi seperti ini pun Tuhan hadir dan Tuhan tetap berdaulat. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau mengasihani bangsa dan negara kami pada masa-masa seperti ini, di mana begitu banyak orang yang jatuh sakit, rumah sakit sudah kewalahan, obat-obatan juga sulit dicari Tuhan. Berkatilah pemerintah kami, tolonglah pemerintah kami. Kasihani para tenaga kesehatan, tolong mereka juga di dalam melaksanakan pekerjaan mereka yang tentu tidak mudah. Tuhan jaga mereka, supaya mereka juga tidak bertumbangan oleh karena sakit penyakit Tuhan. Karena kami orang-orang awam banyak yang memerlukan tenaga kesehatan untuk melayani kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk ketersediaan oksigen, obat-obatan, dan sebagainya. Kiranya Tuhan menolong pemerintah kami dalam mengatur semuanya ini. Juga setiap orang yang berada di dalam isolasi mandiri. Tuhan, Engkau melawat mereka di dalam kelemahan tubuh mereka. Kiranya Tuhan di dalam berkat kasih karunia dan kemurahan-Mu, janganlah ada korban yang berjatuhan di dalam isolasi mandiri. Tetapi Tuhan, biarlah angka kesembuhan semakin naik hari demi hari. Terima kasih Tuhan, kami senantiasa mohon pengasihan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Ampuni bangsa kami Tuhan, di mana ada dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan dan pulihkanlah kami ya Bapa. Bapa di dalam surga pada pagi hari ini, kami juga teringat untuk orang tua kami, untuk Opung Doli, Bapak Sabar Sianturi, di dalam kelemahannya, kiranya Tuhan melawat dia dan menguatkan dia. Kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal boleh memenuhi hati dan pikirannya Tuhan, sehingga pemulihan boleh terjadi. Darah kudus Kristus boleh membasuh darahnya dan membuang semua virus dan bakteri semua peradangan, diredakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau yang telah menciptakannya dengan sempurna di rahim ibunya Tuhan. Engkau pula sempurna menjaga dan menyembuhkan dia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur.
Terpujilah nama-Mu Tuhan yang mendengarkan doa-doa kami, yang peduli kepada kami, dan yang senantiasa memberikan kemenangan kepada anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama dengan penuh keyakinan kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 329, kita nyanyikan bait yang ketiga dan bait yang kelima sebagai ungkapan doa kita di hadapan Tuhan, bahwa setiap jam kita memerlukan Tuhan dan hanya Dialah yang kita pegang di dalam kehidupan kita. Tuhan yang bangkit menyertai saudara sekalian. Terimalah berkat Tuhan. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Demikian Bapak Ibu ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Shalom untuk kita semuanya.